Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya Balkis Putri Amsuri dengan NPM 2023-10159 akan menjelaskan mengenai kebijakan piutang. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke contoh soalnya pada lembar kerja. Contoh soal yang pertama atau latihan soal yaitu PT Ligina dalam tahun 2019 mempunyai catatan tentang penjualan sebagai berikut. A. Penjualan kredit atau net credit sales sebesar Rp900.000. B. Piutang awal tahun 2019 adalah 2,5 kali lipat piutang akhir tahun 2019. Dan C. Piutang akhir tahun 2019 sebesar Rp40.000. Dan D. Jika 1 tahun sama dengan 360 hari. Hitunglah A. Perputaran piutang atau receivable turnover. Dan B. Rata-rata kumpulan piutang atau average collection period. Baik, langsung saja kita masuk ke jawaban pada latihan soal yang pertama, yang dimana piutang awal sama dengan rumusnya yaitu piutang awal dikali piutang akhir sama dengan yang diketahui piutang awalnya itu 2,5 dan piutang akhirnya itu 40.000. Jadi 2,5 dikali 40.000 sama dengan 100.000. Jadi piutang awalnya adalah Rp100.000. Terus piutang rata-ratanya sama dengan rumusnya piutang awal ditambah piutang akhir dibagi dengan 2, di mana piutang awal senilai Rp100.000 ditambah dengan Rp40.000 yaitu piutang akhir. Jadi 100.000 ditambah 40.000 dibagi dengan 2 sama dengan Rp70.000. Jadi piutang rata-ratanya adalah Rp70.000. Terus kita lanjut ke perputaran piutang. Rumusnya penjualan kredit dibagi dengan piutang rata-rata, di mana diketahui penjualan kredit pada soal tadi Rp900.000 dan piutang rata-rata yang kita dapat yaitu Rp70.000. Jadi Rp900.000 dibagi dengan Rp70.000 sama dengan 12,857 atau dibulatkan menjadi 13. Terus kita lanjut pada rata-rata hari pengumpulan piutang. Rumusnya jumlah hari perputaran piutang sama dengan 360, di mana jumlah hari dalam setahun itu 360. Jadi jumlah harinya yaitu 360 dan perputaran piutangnya yaitu 13. Jadi 360 per 13 sama dengan 27,692 dan dibulatkan menjadi 28. Nah, sekarang kita akan lanjut pada soal latihan nomor 2, yaitu PT PSM Mandiri mempunyai informasi tentang kegiatan piutang sebagai berikut, di mana kita bisa lihat pada di tabel uraian total cost pada 2018 yaitu Rp280.000, sedangkan pada 2019 meningkat menjadi Rp312.000. Average cost-nya 28 per unit pada 2018 dan menurun pada 2019 senilai 26 per unit. Terus profitnya Rp120.000 pada 2018 dan meningkat pada 2019 senilai Rp168.000. Selanjutnya penjualan awal, yang dimana 2018 itu senilai Rp10.000 dan meningkat pada 2019 senilai Rp12.000. Lalu tambahan profit dari kenaikan penjualan sebesar 20% sama dengan Rp48.000. Jika PT PSM Mandiri sekarang ini dianggap menjual barang secara kredit dengan average collection period 30 hari dan diusulkan untuk diperpanjang menjadi 60 hari, rate of return yang diharapkan menjadi 20%. Maka hitunglah biaya rata-rata investasi tahun 2018 dan 2019 dan biaya tambahan pada investasi. Nah, sekarang kita akan jawab setelah yang diketahui itu total cost, average cost, profit, dan penjualan awalnya, dan juga kenaikan penjualannya sebesar 20% sama dengan Rp48.000, average collection-nya diketahui 30 hari, dan average collection period pengusulan diperpanjang menjadi 60 hari, rate of return-nya 20%. Jadi kita akan langsung saja penyelesaiannya, bisa kita lihat. Sekarang kita selesaikan dulu average investment pada tahun 2018. Jadi kita fokus dulu pada nilai-nilai yang diketahui pada tahun 2018. Di mana total cost-nya yaitu Rp280.000, receivable turnover atau seperti yang kita ketahui 1 tahun itu sama dengan 360 hari dibagi dengan average collection period awal yang kita ketahui yaitu 30 hari. Jadi 360 dibagi dengan 30 sama dengan 12 kali. Nah, itulah hasil dari receivable turnover sama dengan 12 kali. Lanjut average investment-nya sama dengan total cost dibagi dengan receivable turnover, di mana total cost-nya 280 dan receivable turnover-nya yaitu 12. Jadi 280 dibagi 12 sama dengan 23,333. Selanjutnya, kita masuk ke average investment tahun 2019. Sekarang, alihkan fokusnya ke informasi yang diketahui pada tahun 2019, di mana total cost-nya senilai Rp312.000. Receivable turnover diketahui 1 tahun sama dengan 360 hari dibagi dengan 60, yaitu average collection period pengusulan diperpanjang menjadi 60. Jadi 360 dibagi dengan 60 sama dengan 6 kali. Jadi receivable turnover-nya sama dengan 6 kali. Sekarang average investment sama dengan total cost pada tahun 2019 dibagi dengan receivable turnover pada 2019, di mana total cost-nya 312 dibagi dengan receivable turnover-nya 6 kali. 312 dibagi 6 sama dengan Rp52.000. Selanjutnya yaitu marginal investment, di mana setelah kita tadi menyelesaikan average investment pada tahun 2018 dan 2019, kita ketahui hasilnya average investment tahun 2019 senilai Rp52.000, sedangkan average investment tahun 2018 senilai Rp23,333. Maka di sini kita akan melakukan pengurangan, di mana Rp52.000 dikurangi dengan Rp23,333 sama dengan Rp51.976,607. Itulah hasil dari marginal investment, average investment tahun 2019 dan 2018 dikurangi menjadi 51.976,607. Terus, jadi cost of marginal investment atau CMI adalah CMI sama dengan rate of return dikali marginal investment. Jadi, seperti yang kita ketahui tadi rate of return-nya yaitu di soal 20% dikali dengan hasil dari marginal investment senilai 51.976,667. Maaf ada kesalahan, jadi hasilnya yaitu 51.976,667. Jadi hasilnya yaitu 10.395,322. Jadi kesimpulannya,
Untuk memperpanjang kredit 30 hari sampai 60 hari masih bisa dilakukan karena jumlah profit masih lebih besar dari CMI. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke soal latihan yang terakhir, di mana PT San Siro Milano ini mempunyai data piutang sebagai berikut. Penjualan di tahun 2018 sebesar Rp450.000, penjualan di tahun 2019 sebesar Rp680.000, cost of marginal investment atau CMI-nya sebesar 6,333, bad debit untuk tahun 2018 rata-rata 2%, bad debit untuk tahun 2019 diperkirakan menjadi 5%, hitunglah A cost of marginal debit dan B bagaimana akibatnya terhadap rencana yang diusulkan. Langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Setelah yang diketahui penjualan di tahun 2018, penjualan di tahun 2019 cost of marginal investment atau CMI-nya, bad debit untuk tahun 2018 dan 2019. Hitunglah A cost of marginal debit dan B bagaimana akibatnya terhadap rencana yang diusulkan. Jadi kita akan menyelesaikan bagian A dulu, yaitu cost of marginal, di mana tahun 2019 penjualannya yaitu Rp680.000, cost of bad debitnya sama dengan 5% dikali dengan penjualan pada tahun 2019 yaitu Rp680.000. Jadi 5% dikali dengan Rp680.000 sama dengan Rp34.000. Selanjutnya kita akan menyelesaikan pada tahun 2018, di mana penjualannya yaitu Rp450.000, cost of debt debitnya sama dengan 2% dikali dengan Rp450.000 sama dengan Rp9.000. Jadi dari tahun 2019 ke tahun 2014, tahun 2018 kita kurangi. Jadi hasil dari 2019 yaitu 34.000, kita kurangi 9.000 sama dengan diketahui cost of marginal debt debitnya yaitu Rp25.000. Selanjutnya bagian B, bagaimana akibat terhadap rencana penjualan. Jadi seperti yang kita lihat, cost of marginal debt debitnya yaitu Rp25.000, cost of marginal investmentnya yaitu 6,333. Jadi Rp25.000 dikurangi dengan 6,333, kita ketahui total cost-nya sama dengan 24.993,667. Bisa dibulatkan menjadi 25. Lalu kesimpulannya, karena profit tambahan yang akan diterima lebih besar dari total cost, maka rencana yang akan diusulkan dapat diterima karena lebih besar pendapatan daripada modal yang akan dikeluarkan. Sekarang kita lanjut pada pekerjaan rumah, di mana Tuan Api selaku manajer PT PSM Mandiri mencoba untuk mengevaluasi adakah kemungkinan untuk dapat meningkatkan perangian piutang perusahaan. Perusahaan memproduksi ditujukan 600 unit pakaian setahun dengan harga rata-rata 40 per unit. Kebijakan kredit perusahaan saat ini adalah 2/1,N/30, di mana 21% dari konsumen memanfaatkan kredit diskon. Pengalokasian untuk piutang ragu-ragu adalah 2,5% dari penjualan. Rata-rata periode penagihan piutang adalah 55 hari dan biaya variabel 29 per unit. Upaya perusahaan guna meningkatkan penagihan penjualan kredit ini memberikan perubahan pada variabel perhitungan kebijakan kredit sebagai berikut. A. Meningkatkan piutang ragu-ragu menjadi 3% dari penjualan. B. Melonggarkan rata-rata periode penagihan menjadi 69 hari. C. Meningkatkan penjualan menjadi 3.900 unit per hari. D. Kebijakan perusahaan 2,5/15, N/40 dan 41% dari konsumen memanfaatkan diskon. Investasi yang dibutuhkan untuk kas dan persediaan adalah 12% dari nilai penjualan dengan biaya modal perusahaan sebesar 18 per tahun dengan asumsi 1 tahun adalah 360 hari. Dan Bojang sebagai asisten Tuan Api, bantulah Tuan Api untuk menentukan kebijakan yang manakah yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Sekarang kita lanjut, setelah yang diketahui, P sama dengan 40, Q sama dengan 3 jika 600, sedangkan 1 tahun itu kita ketahui 360 hari, dan PT PSM Mandiri mempunyai informasi tentang kebijakan sebagai berikut. Bisa kalian lihat pada tabel keterangan pada kebijakan lamanya dan kebijakan barunya. Sekarang kita masuk ke penyelesaian pada kebijakan lama, di mana rumusnya yaitu NPV 0 sama dengan P0 dikali Q0, 1 minus B0 per 1 ditambah K dipangkatkan dengan T0 minus B0 dikali Q0 minus B, P0 dikali Q0 minus P0 dikali Q0 per 1 ditambah K dipangkatkan dengan T0, di mana P0 itu harga jual per unit pada kebijakan lama sampai dengan T0 yaitu periode penagihan DSO atau ACP pada kebijakan lama, di mana penyelesaiannya itu penjualan per hari sama dengan 3.600 dibagi dengan 360 sama dengan 10.000 unit, di mana P sama dengan 40. Q diskon sama dengan 10.000 unit dikali 21%. 10.000 ini diketahui dari hasil penjualan per hari pada kebijakan lama dikali dengan 21%. 21% ini dari pada kebijakan lama itu konsumen memanfaatkan periode diskon 21% dari situ, sama dengan 10.000 unit dikali 21% sama dengan 2.100 unit dalam artian penjualan dalam diskon. Terus Q kredit sama dengan 10.000 unit dikali 79%. 79% ini bisa diumpamakan dari 100% dikurangi 21% sama dengan 79% lebih. 10.000 unit dikali 79% sama dengan 3.900 unit. Dalam hal ini penjualan dalam kredit. Terus kita lanjut pada DSO-nya. DSO sama dengan ketika didesimalkan 21% itu sama 21% per 100 sama dengan 0,21 dikali 10 atau 10.000 unit ditambah 0,79, di mana 79% per 100 sama dengan 0,79 di dalam kurung X, di mana DSO atau rata-rata penagihan piutang yaitu 55 hari sama dengan 0,21 dikali 10 hasilnya 2,1 ditambah 0,79 dalam kurung X, di mana X sama dengan 55 dikurang 2,1 hasilnya 52,9. Jadi 52,9 itu dari pengurangan antara 55 ke 55 dikurangi dengan 2,1 per 0,79. Jadi 52,9 per 0,79 hasilnya 66,96 dibulatkan menjadi 67. Kita lanjut ke penyelesaian K.
Tipikal sama dengan 18%. 18% ini dari biaya modal per tahun. Per 360 sama dengan 0,5 atau 0,5/100 sama dengan 0,0005. Di mana rumus dari kebijakan lama yaitu NPV 0 sama dengan P0 dikali P0 dan seterusnya. Kita masukkan angka-angkanya. Di mana P0 atau harga jual per unit pada kebijakan lama senilai 40, kita masukkan P0-nya 40, dikali Q0 atau unit produk terjual per hari pada kebijakan lama setelah kita selesaikan diketahui yaitu 2100 unit. Kita masukkan Q0-nya yaitu 2100, terus 1 dari rumus minus 2%, di mana tingkat kerugian piutang tertagih pada kebijakan lama senilai 2%. 2% itu bisa kita ketahui dari kebijakan perusahaan saat ini, 2/10. 2 itu 2%. Per 1 ditambah 0,0055. Setelah kita pecahkan tadi, hasilnya itu 0,0005. Dipangkatkan dengan 10 T0-nya. T0-nya itu periode penagihan DSO atau ACP pada kebijakan lama. Terus ditambah dengan biaya variabel per unit pada kebijakan lama, 40 dikali 7.900, 1 minus 2,5% per 1 ditambah 0,005. Dipangkatkan dengan 67 ini dari DSO yang kita dapatkan, terus dikurangi dengan 29 juta 100.000, terus dikurangi dengan 12%. 12%-nya ini dari investasi untuk kas dan persediaan dan nilai penjualan. Terus 40 dikali 10.000 minus 40 dikali 10.000 per 1 ditambah 0,0055 pangkat 55, di mana 55-nya ini dari rata-rata penagihan piutang pada kebijakan lama. Di mana setelah kita cari hasilnya, diketahui 40 dikali 2.100 dikali 1 minus 2% per 1 ditambah 0,005 dipangkatkan dengan 10, hasilnya 81.909.000 rupiah, 52963. 40 dikali 7.900 dikali dengan 1 minus 2,5% per 1 ditambah 0,0005 dipangkatkan dengan 67, hasilnya 297.952,1126. 21 10.000 sama dengan 255.200 minus 10 847,45245. Jadi 81 ditambah 297 ditambah 255 ditambah 10 847 sama dengan 113.814,18978. Selanjutnya kita masuk pada penyelesaian kebijakan baru, di mana penjualan perharinya yaitu 3.600 per 360 sama dengan 10.000 per unit. Q0 sama dengan 10.000 unit. Perubahan Q dan perubahan kebijakan lama ke kebijakan baru diketahui 3.900 unit. Jadi Q totalnya yaitu 10.000 ditambah dengan 3.900 sama dengan 13.900. Di mana diketahui P sama dengan 40. Q diskon sama dengan 13.900 dikali 41%, di mana diketahui pada kebijakan baru 41% itu dari konsumen memanfaatkan periode diskon. Sama dengan 5.699 unit dalam hal penjualan dengan diskon, dan Q kreditnya sama dengan 13.900 dikali 59% sama dengan 8.201 unit dalam hal kredit. DSO-nya, DSO sama dengan 0,41 dari 41% per 100 dikali dengan 15 ditambah 0,59. 69 DSO-nya sama dengan 69 dari rata-rata penagihan piutang pada kebijakan baru yaitu 69 hari sama dengan 0,41 dikali 15 sama dengan 6,15 tambah 0,59. Terus 69 dikurangi dengan 6,15 sama dengan 62,85 per 0,59. Totalnya yaitu 106,525 diberikan menjadi 107. Kita lanjut ke K sama dengan 18% per 360 sama dengan 0,05 atau 0,05 per 100 sama dengan 0,0005. Di mana NPV pada kebijakan baru kita ganti nolnya menjadi 1 untuk membedakan antara kebijakan lama dan kebijakan baru. NPV 1 sama dengan P1 dikali Q1 dan seterusnya. Di mana setelah kita jabarkan tadi penyelesaiannya, kita mendapatkan P1 atau harga jual per unit pada kebijakan baru yaitu 40 dikali dengan Q1 atau unit produk terjual per hari pada kebijakan baru 5.699 unit dikali 1 minus 2,5% per 1 ditambah 0,055 dipangkatkan dengan 15 minus 40 dikali 8.201 dikali 1 minus 3% per 1 ditambah 0,0055 pangkat 107 dari hasil yang telah kita dapatkan pada DSO-nya. Minus 29 dikali 13.900 minus 12%, 40 dikali 13.900 minus 40 kali 13.900 per 1 ditambah 0,0005 pangkat 69. Di mana hasil dari perubahan yang telah kita lakukan yaitu didapati 220 600,6914 ditambah 301 626,5658 minus 354 728 minus 18 850,25 178, hasilnya 148 649,0054. Jadi kesimpulannya, kebijakan baru memiliki peningkatan profit yang lebih besar daripada kebijakan lama. Jadi kebijakan baru lebih menguntungkan bagi perusahaan, di mana hasil dari kebijakan lama 113 814,18978 pada kebijakan baru
meningkat menjadi 148.649,0054.